Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajar Aswad adalah sebuah batu berwarna kehitaman yang sangat dimuliakan umat Islam, dan diyakini berasal dari surga. Berdasarkan riwayat sejarah, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk membangun kembali Ka'bah. Saat pembangunan hampir selesai, ada satu ruang kosong di bagian tembok yang belum ditutupi. Nabi Ibrahim pun memerintahkan Nabi Ismail untuk mencari batu sebagai penutup rongga tersebut. Nabi Ismail pergi ke salah satu bukit untuk mencari batu yang terbaik. Dalam pencarian itu, Nabi Ismail didatangi oleh malaikat Jibril yang memberinya sebuah batu dari surga. Pada awalnya, Hajar Aswad berwarna putih. Warnanya berubah kehitaman setelah banyak disentuh manusia yang meminta pengampunan dari Allah. Konon, warna kehitaman itu mencerminkan dosa manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Hajar Aswad turun dari surga. Padahal batu tersebut begitu putih, lebih putih daripada susu. Dosa manusialah yang membuat batu tersebut menjadi hitam. Sebagai batu suci yang dimuliakan, Hajar Aswad ternyata pernah dicuri. Pencurian Hajar Aswad ini dilakukan oleh Abu Tahir Al-Karmuti, pemimpin kelompok Syiah Karmatian. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 317 Hijriyah, atau 930 Masehi. Mereka membunuh lebih dari 30.000 jamaah haji yang sedang tawaf, itikaf, ataupun sholat. Kemudian jasadnya dibuang ke sumur air Zam-Zam. Selain Hajar Aswad, kelompok ini juga menjarah sejumlah barang berharga di dalam Ka'bah, merobek kiswah, melepas pintu, hingga mengambil talang emas Ka'bah. Hajar Aswad yang berhasil dicuri, dibawa ke Masjid Al-Dirar yang terletak di ibu kota baru negara mereka, yakni Al-Hasa di Bahrain. Abu Tahir berencana untuk mengalihkan pusat ibadah umat Islam dari Mekah ke wilayah mereka, dengan menggunakan batu Hajar Aswad sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, harapan itu tidak pernah terwujud. Setelah tragedi pencurian dan pembantaian tersebut, ibadah haji di Makkah dihentikan selama 8 tahun berturut-turut. Akibat rasa takut dan trauma akan kekejaman kelompok Karmatian ini. Ibadah haji kembali berlangsung di Masjidil Haram, Mekah, pada tahun 925 Hijriyah atau 938 Masehi, meski tanpa kehadiran Hajar Aswad. Setelah berbagai cara dan negosiasi, Hajar Aswad akhirnya dikembalikan oleh kelompok Karmatian ke Mekah 22 tahun kemudian, yakni pada tahun 953 Masehi, pada masa kekhalifahan Abbasiyah. Setelah membayar sejumlah uang tebusan. Akan tetapi, batu tersebut sudah tidak utuh seperti sebelum dicuri. Hajar Aswad dikembalikan dalam kondisi pecah menjadi 7 bagian, akibat perlakuan yang kasar oleh kelompok Karmatian tersebut. Selain pencurian selama 22 tahun ini, sejumlah upaya pengerusakan Hajar Aswad juga pernah terjadi. Upaya pertama terjadi pada tahun 363 Hijriyah. Seorang laki-laki yang berasal dari Romawi, menghampiri Hajar Aswad. Tak berselang lama, dia mengambil cangkul dan memukul Hajar Aswad dengan kuat, hingga meninggalkan bekas. Namun, sebelum sempat mengulangi perbuatannya, datanglah seorang muslim asal Yaman, dan menikamnya hingga terjatuh. Selanjutnya, terjadi pada tahun 413 Hijriyah. Bani Fatimiyah mengirim sebagian pengikutnya, di bawah pimpinan Hakim Al-Abidi, untuk menghancurkan Hajar Aswad. Mereka memukul batu tersebut sebanyak 3 kali menggunakan pahat, sehingga Hajar Aswad pecah dan berjatuhan. Perusakan terakhir terjadi pada 990 Hijriyah. Seorang pria asing datang membawa sejenis kapak, kemudian memukul Hajar Aswad menggunakan benda tersebut. Namun, Pangeran Nasir datang dan menikam pria itu dengan belati, hingga mati. Untuk lebih menjaganya, pengelola Ka'bah pun membingkai Hajar Aswad dengan perak, seperti yang terlihat saat ini. Begitulah lika-liku sejarah batu Hajar Aswad. Kini, Hajar Aswad menjadi penanda awal dan akhir tawaf bagi para jamaah umroh dan haji. Jamaah umroh dan haji biasanya berusaha menyentuh maupun mencium Hajar Aswad selagi mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Tindakan ini disunahkan dalam hukum Islam.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri memiliki kebiasaan mencium Hajar Aswad, hingga dianggap sebagai sunnah tawaf. Namun, perlu diingat, Hajar Aswad hanyalah sebuah batu, tidak boleh terlalu dipuja ataupun disembah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, "Sungguh, aku tahu kamu hanya batu, tidak bisa memberi manfaat atau bahaya apapun. Andai saja aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menciummu, aku pun enggan menciummu." Hadis ini menunjukkan bahwa mencium atau mengusap Hajar Aswad adalah sunnah yang dicontohkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tindakan ini bukan karena Hajar Aswad memiliki kekuatan magis, tetapi sebagai bentuk ketaatan dan cinta kepada Rasulullah.